Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan ini. Insya Allah ini pertemuan terakhir ya, bersyukur ya, sebelum Ramadan ini. Ya, insya Allah ini, karena minggu kedua sudah masuk di Ramadan ingat saya ya. Ya, enggak apa-apa ya, semoga kita masih bisa bertemu kembali nanti setelah bulan Ramadan dalam keadaan sehat ya, tetap dalam kesalehan dan senantiasa masih semangat untuk menghadiri majelis-majelis taklim, dan semoga kita ini dimudahkan oleh Allah untuk memahami tentang petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dimudahkan untuk mengamalkannya, dan dimudahkan untuk mengajarkan khususnya kepada anak-anak keturunan kita, sehingga harapan kita dimasukkan Allah sebagai hamba-hamba keluarga-keluarga yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan tentang kepemimpinan dalam perspektif hadis, kita kembali sedikit saja di sini sebentar, kemudian kita lanjutkan ke sana. Ini materinya sudah saya share di Bu Syukur, tinggal di share nanti ya Bu Syukur ke grup dan seterusnya. Para jamaah sekalian, tentang masalah kepemimpinan itu, jadi kita ingat apa yang dibaca oleh imam tadi. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi kekuasaan itu diberikan. Ya, kita tidak bisa berebut tentang kekuasaan kecuali atas izin Allah. Allah memberi dan Allah mencabut. Ya, kadang tu'izu itu artinya memberikan izzah, kemuliaan dengan segala macam derajatnya. Tapi kadang juga tuzilu, dihinakan orang itu. Ya, kadang orang diberi kekuasaan tapi untuk dihancurkan itu. Ya, jadi tidak semua kekuasaan diberikan itu kemudian ini untuk bersenang-senang, bermegah-megah dan sebagainya. Makanya Allah mengingatkan di surat Taubah itu ya, ayat 55 dan ayat 85. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu wa liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kalian terheran-heran takjub ketika Allah itu melimpahkan karunia duniawi dan anak-anak yang hebat kepada seseorang. Sesungguhnya pemberian itu akan dipakai oleh Allah menghancurkan keluarga itu sampai mati di dunia ini dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kadang orang itu inginnya jadi anggota dewan. Betul, jadi, tapi setelah jadi kemudian ditangkap oleh KPK itu. Nah, ini apa artinya? Ya ini ayat ini. Jadi tidak semua pemberian Allah itu untuk tu'izzu, memuliakan, tapi bisa tudillu para jamaah. Kadang orang nggak dijadikan, nggak sukses ya untuk mencalonkan diri jadi dewan, tapi sebenarnya itu diselamatkan oleh Allah itu para jamaah sekalian. Bisa jadi begitu. Ya, maka dari itu kita harus memahami muhasabah tentang hal itu. Para jamaah sekalian, seorang rasul diutus itu sebagai basyira wa nadhira, ya, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan untuk orang-orang yang masih saja belum mau beriman. Salah satu kabar gembiranya adalah ini, ya, surat An-Nur ayat 55 dan 56. Andai kata ayat ini para jamaah sekalian sering digaung-gaungkan, khususnya oleh tokoh-tokoh ya umat Islam ini, dimungkinkan berpeluang untuk mendapatkan reward, hadiah dari Allah sebagaimana janjinya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya, di mana saja digaungkan supaya orang Islam itu betul-betul senantiasa meningkatkan keimanannya dan melakukan amal soleh secara produktif. 3 hal yang janjikan Allah. Ini yang pertama, Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana umat yang dahulu.
sudah diberi kekuasaan silih berganti. Yang kedua, diteguhkan agamanya. Orang gembar-gembor siar untuk meneguhkan, menguatkan agama. Ini loh, ya, kuatkan dulu imannya, ya, produktivitasnya tentang amal soleh. Itu sudah ada otomatisasi. Allah itu mesti menguatkan agama ini untuk menjadi apa? Rujukan, pegangan, ya, pengendalian diri pada jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga itu kalah pentingnya, diubah nasibnya. Hidup dipimpin oleh orang tidak beriman itu menakutkan para jamaah sekalian, ya. Dan ketakutan ini diubah oleh Allah menjadi aman sentosa. Makanya digambarkan oleh Allah dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa. Tapi ternyata penduduknya tidak mensyukuri karunia Allah. Akhirnya diganti oleh Allah. Ditimpakan apa? Kesengsaraan dan kelaparan. La'allahum yatadorro'un, agar kembali ke jalan Allah. Tapi ada yang kembali, ada yang tidak mau. Ini persoalannya para jamaah sekalian. Ini ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah datang waktunya kebenaran tentang masalah kepemimpinan, pasti yang batil itu lenyap para jamaah sekalian. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, kebenaran sudah waktunya tiba, maka semua kepemimpinan dalam sejarah Islam mulai Nabi Nuh ya sampai Rasulullah semuanya sudah ditutup lembaran sejarahnya. Ya, dikalahkan semuanya dan dimenangkan semua orang-orang yang beriman yang selalu mengikuti para nabi dan rasul. Maka Allah menyebut qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin diberi kemenangan oleh Allah pada waktunya para jemaah sekalian. Apakah ini artinya Indonesia sedang juga seperti ini? Insya Allah. Di tahun-tahun kita sudah tua, ya, yang gak lama lagi, semoga menikmati ya kepemimpinan yang dipimpin oleh orang yang beriman dan selalu beramal saleh di ujung usia kita, ya, sehingga kita bisa merasakan seperti ini rasanya, nikmatnya itu ya, kepemimpinan oleh orang beriman dan selalu beramal saleh itu seperti apa. Ini, ya. Kemudian orang-orang beriman ini diberi warning, peringatan, jangan memilih ya di seluruh dunia ini negara mana saja, jangan memilih pemimpin yang suka menghina, mengejek, mengolok-olok, mempermainkan agama Islam. Jangan dipilih mereka ini. Kalau kita betul-betul mengaku sebagai orang yang beriman, maka Allah katakan di sini dengan kata-kata wattaqu, tunduk, taatlah kepada Allah. Kalau kalian memang betul-betul mengaku sebagai orang yang beriman, para jamaah sekalian. Nah, persoalan itu kadang ada muslim munafik itu apa? Iya kan? Muslim munafik, muslim fasik, muslim dolim dan seterusnya, ini yang jadi problemnya. Kemudian berikutnya juga jangan memilih ya orang-orang yang menjadi pemimpin tapi memprioritaskan kekafiran, kebatilan ya daripada keimanan atau kebenaran, meskipun mereka itu adalah dari keluarga besar kita, nenek moyang kita, bapak-bapak kita mencalonkan jadi pemimpin, ya saudara-saudara kita, ya nepotisme ini sebenarnya ini ya. Tapi kalau memang itu betul-betul kapasitasnya layak, ya bisa saja sebenarnya dilakukan itu. Tapi kalau enggak dipaksa-paksa nanti. Ya, para jamaah sekalian, jika kita melakukan ini, pilihan orang yang mengutamakan kekafiran daripada keimanan, kita dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang dolim. Mungkin orang bagus sholatnya, jamaahnya, ngajinya, silaturahimnya gitu ya kemana-mana, tapi satu aspek ini kemudian dia melakukan, dia masuk jerat, yaitu jerat apa? Kedoliman, para jamaah sekalian. Mungkin orang enteng-enteng saja, gak apa-apa lah, rame-rame gitu. Nah ini loh para jamaah sekalian. Kemudian kita diingatkan Allah tentang masalah pilihan ini, mana yang lebih kita sukai, mana yang lebih kita prioritaskan. Sampai Allah itu menyebut komponennya loh para jamaah sekalian.
macam-macam, menyebutkan ragamnya yang dimungkinkan itu pasti akan dialami oleh manusia. Cintanya kepada yang namanya bapak-bapaknya ini, ya, anak-anak, saudara, istri, keluarga, kaum kerabat, termasuk harta yang selama ini tumpuk-tumpuk itu, ya, termasuk bisnis yang khawatir pailit bangkrut, atau rumah yang dibangun megah, mewah, membanggakan, ya, bahkan dipamer-pamerkan, dicerita-ceritakan itu, diingatkan oleh Allah. Jika semuanya itu lebih kalian cintai daripada cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad fisabilillah, perjuangan Islam, fantadirisa, ya, fatarobbasu, itu sama artinya intidor, yaitu menunggu, tunggu waktunya keputusan Allah, pasti akan ludes, hancur semuanya para jamaah sekalian. Maka di sini diingatkan, orang yang seperti ini lebih mengutamakan semuanya itu daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah adalah orang-orang fasik. Para jemaah sekalian, fasik itu artinya orang-orang yang berdosa, para jemaah sekalian. Maka dari itu orang yang tidak ngaji itu bisa tidak tahu ini ayat ini. Ya, ternyata tercatat di sisi Allah orang dolim, orang fasik, itu tidak tahu dia. Bahkan sampai orang sesat dan sesatnya jauh sekali. Bagaimana itu terjadi? Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah, yang siapa saja yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, fi dolalim ba'id, tersesat amat sangat jauh sekali di sisi Allah. Tercatat seperti ini. Tapi orang mungkin nggak merasa. Ya, pilih mana kalau malam tidur saja ataukah qiyamul lail, baca Quran atau membaca WA terus, ya, nyanyi atau ngaji, ya, puasa atau kulineran. Meskipun puasa sunnah, ya kadang-kadang kita ambil, kadang-kadang ya kita libur, nggak apa-apa, sunnah masalahnya, ya. Apalagi yang sudah tua, kondisional. Kalau memang puasa lemes ya nggak usah. Tapi jangan meninggalkan amalan yang mungkin bisa dilakukan yang lainnya, misalnya banyak zikir, banyak mendoakan orang lain dan sebagainya, itu jangan ditinggalkan. Kalau memang puasa tidak bisa seperti hari ini. Hari ini itu hari apa? Jumat, terus Sabtu, terus Minggu. Itu puasa Ayyamul Bid, ya, itu nilainya sama dengan 1 tahun orang berpuasa. Nah, kira-kira kita ambil atau tidak? Bagi yang tidak kuat ya tidak usah dipaksakan. Ya, karena ini puasanya puasa sunnah. Tapi kalau kita melihat Allah itu telah menyiapkan di surga itu 8 pintu, ya. Salah satu pintunya itu namanya adalah Ar-Royan. Itu khusus pintu, ya, dibukakan untuk orang-orang yang disebut dengan so'imun waso'imat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Selain itu, kalau mereka sudah masuk semuanya, pintu ditutup selama-lamanya. Tidak ada lagi yang masuk di sini. Orang yang jihad fisabilillah selalu berjuang, ya, sekecil apapun, meskipun itu amar ma'ruf nahi mungkar, hanya mengajak apa? Sholat lenduk, sholat. Di mana-mana dia sholat. Ini jihadnya hanya begini ini. Pintunya khusus, namanya pintu apa? Syuhada itu. Kalau nanti jihad kemudian dia gugur sebagai syuhada, pintunya khusus, pintu syuhada. Nah, orang yang sempat didoakan Rasulullah masuk di 8 pintu itu adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah karena begitu menjanjikannya pintu-pintu surga itu 8 macam itu, apakah ada ya Rasulullah satu orang dipanggil semua pintu? Maka jawabannya, Rasulullah, aku berharap salah satunya adalah engkau. Salah satunya engkau. Coba kalau kita ini mendapat jawaban itu seperti apa senangnya. Betul enggak? Ya, 8 pintu loh. Tidak hanya 1 pintu, 8 pintu. Itu memanggil dirinya. Masya Allah.
Jadi kalau sudah seperti itu, kemudian kita di dunia ini punya apa saja, wah sudah, itu sudah semuanya akan dipakai untuk fisabilillah. Sudah kecil semua dunia ini, apapun yang bisa dilakukan, diberikan semuanya untuk fisabilillah pada zaman sekarang kalau sudah seperti begini ini. Ya, nah orang yang karena tidak tahu apakah masa depannya masuk surga masuk neraka, ini biasanya masih begini, komit, ya, menggenggam apanya, harta duniawinya, masih medit, ya, masih bakhil ini, suruh sedekah saja 2.000 nggak mau, 2.000 itu loh nggak mau ke masjid. Ya, makanya kita lebih baik caranya bagaimana supaya mesti mudah. Setiap subuh kita sholat di mana saja, ya. Itu di rumah kita ada kotak uang yang sudah kita tukarkan untuk jatah 1 bulan. Ya, keluarga kita jumlahnya berapa? 2.000-an semuanya. Kalau perlu yang baru-baru. Nah, kita selalu ngambil, tidak boleh ambil banyak-banyak. Pokoknya setiap hari ambil 1. Setiap pergi ke masjid, masukkan di kotak amal. Anak-anak 2.000-an. Orang tua karena pas-pasan 5.000-an. Bapaknya kuat 10.000-an. Siapkan semuanya. Jadi keluarga ini setiap subuh mau ke masjid itu selalu berbondong-bondong ke pundi-pundi itu. Ini bundinya anak, ini bundinya istri, ini bundinya bapak. Itu seneng mereka, Pak Jamaah sekalian. Kalau nggak kita siapkan, nanti gini, nggak jadi. Anak-anak harus pakai sangu sekolah aja. Padahal sangu sekolah sudah disiapkan oleh orang tua. Tapi masih nambahi untuk sedekahnya diambil juga. Ini loh para jamaah. Itu sifat manusia. Memang bakhil manusia itu. Ya, makanya ilal musallina ladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang jaga sholatnya dengan baik benar continuous, maka tidak akan mengeluh dan tidak akan bakhil. Idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manu'a itu mana'a. Tidak mau tangannya di atas, genggam aja sudah. Rezekinya banyak itu yang genggam. Ini ilal musallin, ya, awal sebutkan ini, kecuali yang menjaga sholatnya dengan baik dan benar, continuous terus, sholat malamnya, duhanya, rawatibnya, sholat-sholat sunnah yang lain, maka dia diberi oleh Allah karunia sifat yang tidak bakhil, para jamaah sekalian. Ya, ini salah satu karunia Allah. Dampak dari salah pimpinan itu mengerikan, para jamaah sekalian. Ini dipastikan sama-sama masuk neraka, tapi di neraka ternyata masih membawa dendam. Ya, kita ini pahamnya dendam kalau orang sudah mati ya selesai semuanya, itu ya, sudah mati kan ini. Tidak akhirat ya akhirat gitu ya. Ternyata ketika masuk neraka ini yang terjadi, dendamnya masih membara, para jemaah sekalian. Pada hari ketika muka mereka, pemimpin-pemimpin yang zalim dan pengikut-pengikutnya dibolak-balikkan mukanya di neraka, diadab oleh Allah itu, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka mereka yang mengikuti pemimpin yang menyesatkan ini berdoa mohon kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami dulu di dunia, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, dari Shiratal Mustaqim. Dia lepas di sini. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Maka di ayat yang lain permintaan yang seperti ini Allah jawab, masing-masing dapat kelipatan azab, kelenger gitu. Inginnya pemimpinnya yang dilipatkan, ternyata jawaban Allah itu semuanya dapat kelipatan azab. Loh, para jamaah sekalian, penghuni neraka itu meskipun kata-kata tidak ada yang menyenangkan, para jamaah sekalian. Sama dengan penjaga neraka itu ketika diminta, tolong mintakan kepada Tuhan supaya meringankan sebentar saja azab kami ini. Dijawab oleh malaikat, mintalah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, minta. Ya, apa kata-kata yang membuat betul-betul kelenger itu? Kata-kata malaikat itu, sesungguhnya doanya orang-orang kafir itu sia-sia belaka, tidak diterima. Kelenger lagi, para jemaah sekalian. Ya, minta kepada penghuni surga, tolonglah kami diberi minum,
atau makanan sedikit saja yang diberikan Allah kepada kalian, dijawab oleh penghuni surga. Allah melarang memberikan dua-duanya kepada penghuni neraka. Kelenger lagi jawabannya para jamaah sekalian. Ya, itu di Quran semua ini ya. Kita lanjutkan para jamaah sekalian, lanjutannya yaitu kepemimpinan dalam pandangan hadis ini. Pernah nggak para jamaah sekalian memikirkan ini? Rasulullah SAW tidak mau mengakui umatnya yang mendukung penguasa zalim. Pernah nggak terpikir ini? Ya, ini hadisnya, para jamaah sekalian. Riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, dan Hakim. Dengarkanlah kata Rasulullah. Dengarkan, isma'u. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku, kalau aku sudah mati, akan ada para pemimpin di muka bumi ini. Para pemimpin loh ya. Artinya bukan satu pemimpin, para itu banyak artinya ya di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Siapa yang masuk kepada mereka, ya, maksudnya itu adalah orang yang mengikuti mereka. Kemudian orang yang mengikuti ini membenarkan kedustaan pemimpin itu, menyokong, mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Dia orang ini juga tak akan menemuiku di telaga. Ya diakui sebagai umatnya Rasulullah. Tidak mau pada jamaah sekalian. Ya mungkin dia gembor-gembor cinta Rasul, bangga dengan umat Rasul, tapi dia ini yang dilakukan. Ya membenarkan kebohongan pemimpin yang zalim, mendukung kezaliman mereka, oleh Rasulullah ditolak. Sebagai apa? Umatnya, ya sudah, nggak punya harapan apa-apa di akhiratnya para jamaah sekalian. Bencana besar ini. Ya, hadis ini sudah lama dulu pernah digembor-gemborkan, tapi kok akhir-akhir ini jarang sekali. Ya, apakah ini karena mungkin ada orang ketakutan ya dengan penguasa? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ya bagaimanapun dikatakan oleh Rasul itu ya, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat, ya sampaikan. Ya, ini diantaranya. Telaga Nabi. Setiap Nabi itu memiliki telaga dan para Nabi itu bangga kalau banyak pengikutnya yang hadir di telaga itu. Dan telaga Rasulullah SAW itu adalah yang paling ramai. Ya, di telaga itu ada gelas-gelas yang jumlahnya seperti bintang di langit. Artinya apa? Banyak sekali, ya, sangat luar biasa. Siapa saja yang minum dari telaga itu dia tidak akan haus selama-lamanya. Telaga ini terletak di padang mahsyar sebelum para hamba Allah ini melewati sirat yang ada di atas neraka itu. Sirat, titian, jembatan bahasa kita itu, ya, besarnya, lebarnya itu tidak lebih dari apa? Sehelai rambut, kemudian tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Nah, terus siapa yang bisa lewat di situ? Akrobatis juga nggak akan bisa itu. Ya, yang bisa lewat di situ macam-macam. Ada yang seperti kilat, sudah lewat itu. Kemudian saya baca lagi di hadis Bukhari Muslim itu, masya Allah, saya sendiri merinding itu. Ada yang berjalan tuh tertatih-tatih, merangkak-rangkak. Nah, mungkin bayangan kita itu ya, bayangan kita ya. Sirat itu, titian itu hanya satu mungkin gitu ya. Jadi antri gitu ya. Lah kalau Allah bikin semuanya harus bareng itu, lebih cepat itu. Iya kan? Dan kita nggak tahu ini karena urusan akhirat. Yang itu yang bisa hanyalah apa? Kita mendengarkan saja. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dibuktikan. Itulah yang disebut dengan apa namanya? Cukup mendengarkan dan meyakini saja di dalam masalah akidah itu ya para jemaah sekalian. Nah, ini yang bisa lewat di sana hanya karena iman dan amal soleh yang diridhoi oleh Allah saja para jemaah sekalian. Makanya Allah ingatkan, ketika kalian masih hidup akan selalu diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji keburukan juga kebaikan. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi siang malam itu mestinya pikiran kita itu adalah amal. Inilah pentingnya watawasau bil haqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Malam-malam kok kita ngajak nongkrong, diingatkan oleh yang lain.
cepat tidur, kita cepat bangun nanti, ya menghadap Allah. Loh ini pentingnya apa? Saling menasehati itu. Tapi orang sekarang ini kalau menasehati seringkali dianggap campur tangan urusan orang lain, ini yang jadi masalah. Nggak usah ngurusi urusan saya. Diingatkan kalau malam itu supaya sama-sama sholat kok dianggap mencampuri urusan orang lain. Ya ini yang nggak nyaman kita ini ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, nggak nyaman. Nah itulah dunia sudah mulai terbalik seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka YouTube itu ya, Dahlan Iskan itu penting didengarkan itu. Zaman sekarang itu kebenaran yang hakiki, yang bersumber dari nilai-nilai agama, dan siapapun yang mencintainya, yang selalu mentaatinya, dianggap kebenaran itu klasik. Ya, karena kebenaran zaman sekarang itu kebenaran yang betul-betul baru. Tidak di agama, tidak di nilai-nilai adat istiadat. Tapi kebenaran itu ada di medsos, yaitu framing namanya. Yaitu menarik para jemaah sekalian. Jika ada fakta-fakta yang bisa dibingkai, framing itu artinya dibingkai ya, diolah, kemudian dibingkai, itu jadi kebenaran baru sekarang ini. Ya, termasuk kalau orang ingin kaya, ya harus korupsi. Nah, itu bisa jadi kebenaran akhirnya para jemaah sekalian. Ya, itu namanya framing. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian membaca ini bisa merenungkan, oh iya ya, pantesan kalau kita itu mengingatkan orang ini salah, ini menyalahi agama, ini menyalahi adat istiadat. Mereka tidak merasa salah. Loh, apa yang salah? Ini ternyata dunia kita berbeda dengan dunia mereka. Dunia kita dunia yang pegang agama. Dunia mereka tidak berpegang agama, tapi pegang ini tadi namanya framing, bingkai-bingkai baru, yang itu apapun yang dianggap positif. Makanya mereka hidup dalam, bahasa Quran itu hidup dalam prasangka. Ya, ini yang dianggap baik. Makanya Allah mengatakan iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Sesungguhnya mereka mengikuti prasangka-prasangka dan mereka berdusta kepada Allah. Di Qurannya sudah ada itu. Jadi kebenaran itu didasarkan pada prasangka. Sudah, semua orang mengikuti prasangka-prasangka sebagai sumber kebenaran. Padahal Allah sudah mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu tidak membantu sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Itu Quran. Nah, orangnya pegang Quran nggak mau pegang prasangka. Sebagian prasangka itu dosa kok. Iya kan? Karena menyangka itu kebenaran, dosa dia. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Ya, jauhi prasangka. Karena prasangka itu sebagian dosa, sebagian enggak berdosa, sebagian dosa. Ya, ini para jemaah sekalian. Saya lanjutkan. Namun sayang, meskipun rame itu ya, yang namanya Telaga Rasulullah itu, ada orang yang datang juga ke sana, tapi diusir. Ya, disingkirkan mereka, diharamkan mendekati telaga itu. Siapa mereka ini? Ada bukunya, saya tidak membawa ini ya, bukunya Umat Rasul yang diusir dari Telaga Rasul. Ya, dua. Yang pertama orang yang suka berbuat kedzaliman, yang kedua adalah orang ahli bid'ah, mengada-ngada dalam masalah agama tanpa dasar dari Allah maupun dari Rasul. Ini dua-duanya diusir dari Telaga Rasul. Bukunya sudah terbit nasional itu. Saya punya, tetapi sekarang sudah nggak terbit lagi itu. Tapi kalau difotokopi bisa itu. Ya, untuk bacaan kita, Masya Allah. Kita akan berulang. Itu ada 27 hadis kalau nggak salah. Yang membicarakan tentang orang yang diusir ini. Saya lanjutkan para jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan pemerintahan pemimpin ini. Lalu pekerjaan mereka, urusan pemerintahan itu sangat buruk.
Mereka tidak senang dengan kalian sehingga kalian menilai baik atau memuji keburukan mereka. Merasakan nggak sekarang? Ada buktinya nggak? Nah, ya sudah. Ya, kalian harus bikin testimoni, pengakuan. Kalau saya ini adalah orang yang baik. Pemerintahan saya baik. Nah, di muka bumi ini banyak pemerintahan yang seperti ini. Ya, karena ini sudah diinformasikan 15 abad yang lalu. Ya, para jamaah sekalian, sama dengan siapa? Fir'aun. Cara menindasnya bangsanya yang nggak setuju dengan dia, itu caranya gimana? Dipecah belah. Ya, mereka dipecah belah jadi kelompok-kelompok yang besar dipecah. Kalau sudah pecah-pecah seperti itu, A sampai Z jumlahnya, kemudian ditindas satu persatu. Itu Quran, bukan hadis itu. Quran. Yang tadi saya tampilkan itu. Sampai-sampai yang namanya Fir'aun itu anak laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh karena takut dikudeta dia. Ya, yang disisakan siapa? Perempuan, karena perempuan dianggap lemah oleh masyarakat jahiliyah itu. Ya, adakah yang lebih kejam daripada Fir'aun ini? Ada sekarang ini, yaitu pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel itu lebih kejam daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun itu yang dibunuh itu anak laki-laki, ya, yang perempuan dari orang-orang beriman ini disisakan. Kalau Israel itu genosida, itu semuanya dihabisi, dibasmi. Ya, mestinya militer itu mengejar, menangkap, membunuh itu adalah sesama serdadu. Tapi ini orang-orang sipil ya, emak-emak ini ya, dengan anak laki-laki perempuan semuanya disikat habis. Lebih kejam daripada Fir'aun, teman-teman sekalian. Ini harus menjadi renungan kita. Makanya keprihatinan di Palestina itu luar biasa, para jemaah sekalian. Bahkan sekarang sudah merambah Sudan ini sekarang. Sudan ini jutaan, ya 5 juta orang kalau nggak salah terancam kelaparan. Kalau kita bicara tentang kelaparan, yang kita ingat itu apa, para jemaah sekalian? Surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin itu. Ya, fal ya'budu rabbal bait, sembahlah pemilik Ka'bah yaitu Allah, salat dan salatlah, at'amahum min ju', kalian akan diberi makanan, diberi karunia, ya, sehingga kebutuhannya cukup, tidak akan kelaparan, wa amanahum min khauf. Nah, saya itu berpikir betul itu di Sudan itu, apakah yang kelaparan ini adalah orang-orang yang nggak sholat gitu? Kalau nggak sholat, ya wajar itu, logis itu. Karena nggak ada jaminan pemenuhan sampai dibiarkan kelaparan oleh Allah. Ya, yang kedua, nggak diamankan dari segala macam ketakutan. Tapi kalau mereka mau sholat dan sholatnya benar, dijamin kok oleh Allah dua itu. At'amau min ju' wa amanu min khauf. Ya, kita dipenuhi hajatnya, tidak akan kelaparan, diamankan oleh Allah dari segala macam ketakutan. Maka kalau kita di Indonesia ini selalu terus menjaga sholatnya, sudahlah, dua-duanya itu melimpah. Ya, setiap kebutuhan itu sepertinya nggak akan bisa saya lakukan. Saya nggak mungkin memberangkatkan anak-anak ke luar negeri. Ternyata kalau mengendaki itu hanya kun fayakun. Dia dipanggil temannya, ya, mau nggak ambil beasiswa? Tak bantu ngurusi. Ternyata nyoba ngajukan, dapat beasiswa dan berangkat dia ke luar negeri, ke Eropa. Ya, para jamaah sekalian, berangkat dia sampai doktor dia. Ya. Hal yang seperti ini apa? Karena keluarga saya ngalami, mantu saya yang pertama juga begitu, gak cukup kuliah di luar negeri. Ya, tapi karena dapat beasiswa double dari Indonesia dan dari luar negeri, selesai dia doktor. Karunia Allah. Saya ceritakan bukan kesombongan. Inilah bentuk syukur kita. Fabi nikmati rabbika fahaddits. Cerita-ceritakan kepada orang lain. Ini loh karunia Allah. Allah memberi. Bukan karena kita ini pejabat, orang kaya, sehingga memberangkatkan ke luar negeri. Bukan. Karena itu pertolongan Allah. Gitu loh ya, para jamaah sekalian ini. Kemudian para jamaah sekalian, kalian membenarkan kebohongan mereka. Pemimpin ini tukang bohong, tapi pengikutnya membenarkan. Serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi. Mereka senang dipuji, senang disanjung. Maka dulu kita mengenal istilah asal bapak senang, betul ya? ABS ya. Asal bapak
senang. Jadi pemimpin di muka bumi ini negara mana saja, kalau sudah turun ke masyarakatnya, maka masyarakatnya itu menjadi pembohong-pembohong baru, melaporkan sesuatu yang buruk, karena pemerintahnya ini buruk, dampaknya buruk, tapi laporannya baik. Yang penting Bapak senang. Loh, 15 abad yang lalu itu sudah disampaikan Rasulullah ternyata, para jemaah sekalian. Dan di ujung usia kita, kelihatannya kita ini sudah mulai melihat-lihat, ya Allah, kasus yang lebih kejam itu ternyata dilakukan Israel. Sekarang di Sudan lebih 5 juta orang terancam kelaparan. Ada apa ini? Apakah Sudan itu bukan negara Islam? Sehingga mereka nggak sholat. Loh, itu kita belajar dari kasus demi kasus. Termasuk di negeri kita sendiri, Indonesia. Ini sangat banyak di ujung usia kita, para jemaah sekalian. Mestinya dengan belajar seperti ini kita tambah arif. Ya, tambah tunduk hati, tambah merapatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kesempatan kita sudah tinggal sejengkal. Bahasa Jawanya, kita ini usianya sudah masuk maghrib, sudah surup, isya itu sudah dekat. Mau berbuat apa kita? Ya, maka rim semuanya. Maka kata Allah, izhad fid dunya. Ayo kalian zuhud semuanya tentang masalah dunia. Maksudnya apa? Semua ketamakan, kerakusan, turunkan sampai titik nol. Sekarang ini yang dimunculkan adalah keridhaan Allah yang diburu. Ya, bersyukur yang lebih banyak. Ya, orang lain belum bisa pergi ke masjid, kita masih bisa pergi ke masjid. Orang lain sudah banyak yang nggak bisa makan dengan mudah, kita masih bisa makan dengan mudah. Orang lain sudah banyak yang matanya nggak begitu jelas melihat, kita masih celing. Ya, orang lain ngomong sudah merot-merot mukanya, ini sudah kelihatan, mulutnya susah digerakkan, kita masih bisa ngomong. Ya, para jamaah sekalian, maka kalau itu kita renungkan semuanya, ini sisa-sisa karunia Allah. Kalau nggak dilakukan akselerasi, percepatan fastabiqul khairat, terlambat kita. Terlambat. Ya. Saya kira kita ini yang usianya lebih dari saya ya. Lebih dari 63 tahun. Itu istilahnya orang Jawa sudah mampu tanah itu. Ya. Apakah dia merasakan dirinya sudah mampu tanah? Ya, kemana-mana kalau kumpul dah keluarga di majelis taklim mesti yang cari pertama adalah sendenan. Betul enggak? Kalau nggak pakai sendenan, guling masalahnya. Lah itu kan sudah yang namanya apa ini? Ini waktu-waktu detik-detik akhir kita surup kita. Ya, makanya kita harus melakukan perubahan orientasi hidup kita. Sudah, dunia turunkan, yuhibbukallah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Izhad ma indan nas. Zuhudlah terhadap apa saja yang sudah dimiliki orang. Orang lain sudah punya rumah mewah, kendaraan mewah, ya, bahkan juga mungkin sudah punya omset yang besar, itu punya ruko, punya kos-kosan, punya mall, punya ini. Sudah, kita nggak usah ikut-ikutan harus memiliki itu. Turunkan tensinya, nafsunya diturunkan. Ya, maka apa kata Rasulullah? Yuhibbukannas, kalian akan dicintai orang-orang karena kalian tidak termasuk orang yang ingin setiap yang dimiliki oleh orang lain. Keinginan itu kalau nggak bisa dicapai, muncul hasud, dengki, benci, karena nggak bisa menyaingi, menandingi. Lebih parah lagi kalau sudah hasud naik menjadi fitnah. Oh, itu kerja di mana itu? Instansi itu, alah, paling-paling korupsi itu. Hanya belum ketangkap KPK aja. Suudzonnya muncul. Kalau dia bukan punya instansi, kok kaya? Paling ingut tuyul itu. Loh, ini selalu begitu para jamaah sekalian, orang hasud itu. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ada nggak di masyarakat yang seperti ini? Ada, bahasa Jawanya itu namanya apa ya, Bu Syukur itu? Kulaan, ya, dodolan kulaan itu ya. Ya, cari-cari kesalahan orang lain sedikit saja diolah. Jadi pembicaraan begini blunder, akhirnya dilempar bola panasnya kemana-mana.
Ini nanti kalau di dalam hadisnya atau ayatnya, dia akan dibongkar oleh Allah di hadapan manusia karena dia suka membongkar aib orang lain. Makanya kita dituntun berdoa ya pada hari kiamat nanti, walatuh zina yaumal kiamah. Nah, Imam tadi kan juga kalau saya baca ini ya sami'na munadiya yunadilil imani itu fa'amanna gitu ya, itu terakhirnya adalah walatuh zina yaumal kiamat. Janganlah engkau bikin aku ini hina ya Allah pada hari kiamat, kok aibku engkau ungkap ya Allah, jangan ya Allah, jangan. Malu kita di hadapan manusia. Tapi sebaliknya, orang tua banyak dosa, di hari kiamat oleh Allah diberi mahkota dia. Mahkota-mahkota yang sinarnya tembus ke langit, diprotes oleh banyak orang. Loh, kamu itu kan juga berdosa dulu rame-rame dengan saya berbuat dosa. Kok bisa oleh Allah diberi mahkota yang sinarnya tembus ke langit? Jawaban orang tua ini melegakan kita semua yang masih hidup ini, para jamaah sekalian. Iya betul, tak akui memang. Aku ini pendosa seperti kamu. Grupnya pendosa ini, mujrimin ini. Orang-orang yang berdosa. Tapi anak-anakku dulu di dunia tak suruh ngaji. Tak ngajikan. Agar tidak jadi bajingan seperti saya. Tapi jadi orang soleh. Jadi orang soleh anak-anakku. Ngaji, mengamalkan. Maka oleh Allah karena anak-anak yang soleh yang ngaji ini, maka aku diberi mahkota ini. Orang yang protes tadi nggak punya investasi. Karena anaknya tidak dijadikan anak yang soleh, dibiarkan saja main gadget itu dan sebagainya itu, ya nggak ngaji, akhirnya nggak diberikan apa-apa, melongo semua para jamaah sekalian. Apa yang terjadi di akhirat belum kita memprediksi, bisa terbalik-balik. Masih ada waktunya, Bu? Syukur. Ya, lanjut ini. Berikutnya, seorang pelaku zalim itu pasti komunitas yang dibentuk itu adalah orang zalim. Dia berkumpul, orang dolim dengan orang dolim. Gak mungkin orang dolim dengan orang baik. Nah sekarang kalau ada orang baik, kok kumpul dengan orang dolim, itu artinya apa? Apakah dia baik? Dia sudah jadi dolim. Orang asalnya baik, kok berkumpul dengan orang dolim? Berarti yang baik ini telah berubah jadi orang dolim. Maka kumpul dengan orang dolim. Sekufu. Ya, makanya Walid Songo itu mengingatkan apa? Wong kang soleh kumpul. Biar kita ketularan jadi orang soleh. Ini para jamaah sekalian. Ini kata Allah. Kami jadikan, Allah yang melakukan ini. Kami jadikan sebagian orang zalim itu mesti berteman dengan orang yang zalim. Ada orang zalim akhirnya berteman dengan orang soleh karena tobat. Tapi kalau nggak tobat mesti ini ketemu. Orang munafik ketemu dengan orang munafik, orang zalim, orang kafir dengan kafir, musyrik dengan musyrik. Yang baik, mukmin, grupnya mukminah, laki-laki perempuan sama beriman. As-soimuna lis-soimat, yang suka berpuasa laki-lakinya, grupnya perempuan yang suka berpuasa. Al-qonitun lil-qonitat, ya orang yang menjaga kehormatannya laki-laki ini, kesucian dirinya, itu jodohnya, grupnya, kumpulannya perempuan yang sama-sama menjaga kehormatannya. Ar-roki'una lir-roki'at, laki-laki yang suka sholat, grupnya juga wanita yang suka sholat. Nah, kita ini grupnya sama ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu suka ngaji, ya ngaji. Dan itu Quran bukan hadis para jemaah sekalian. Ya, saya lanjutkan berikutnya. Ini Rasulullah mengingatkan, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui, tidak kalian imani atau percayai. Sebaliknya mereka melakukan apa yang kalian ingkari, yang kalian benci. Ya, pemimpin ini membuat ukuran hukum sendiri sesuai dengan kepentingannya. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Ini penting ini. Di mana-mana orang bicara ati'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Kalau pemerintahnya itu benar wajib. Tapi kalau pemerintahnya itu zalim seperti ini tidak ada kewajiban mentaati. Ini hadisnya para jemaah sekalian. Jadi jangan takut. Nanti di hadapan Allah pertanggungjawaban kita, ya Allah, aku mengikuti Rasul. Apa yang dikatakan dalam hadis Rasul, itu yang saya ikuti.
Tidak ada kewajiban mentaati pemerintahan yang dolim, para jamaah sekalian. Meskipun mubalik di mana-mana itu selalu menyangking dengan sejajar. Taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah. Loh, pemerintahnya seperti apa? Kalau pemerintahnya yang benar, kita ikuti. Pemerintahan yang salah, nggak ada kewajiban mengikutinya, para jamaah sekalian. Ini yang bisa kita jadikan pegangan. Kemudian Allah ingatkan ini, Rasulullah ingatkan ini. Sungguh manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat nanti dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling keras azabnya adalah pemimpin yang zalim. Para jamaah sekalian, kita ikut yang mana ini? Ya, ikut yang kedua atau yang pertama. Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan mengikuti orang-orang yang menempuh di jalan keislaman ini. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Jalan kebenaran jelas, orang yang ikut di jalan kebenaran jelas, jalan kesesatan jelas, orang yang ikut jalan kesesatan juga jelas. Jadi kita tinggal milih yang mana, masing-masing nanti ada konsekuensi. Famay ya'mal misqala dzarratin khairayar. Kalau baik dapat kebaikan, kalau buruk dapat syarroi. Ya sudah, itu sebuah konsekuensi. Ya, terakhir ini surat Al-Hadid. Sudah saya sampaikan pesan Allah dan pesan Rasul. Sekarang kita ditanya oleh Allah. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman? Untuk apa? Tunduk hatinya selalu mengingat Allah. Selalu mengingat kebenaran yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Jangan seperti ahlul kitab. Disuruh tunduk hatinya nggak segera ngikuti petunjuk kitab sucinya, ada Taurat, Zabur, Injil gitu ya, nggak segera diikuti. Apa yang terjadi? Fakosat kulubun, keras kepala. Sudah, dia nggak taat kepada Allah lagi, akhirnya keras kepala. Akhirnya orang Yahudi mengangkat Uzair jadi anak Tuhan di Quran ini. Ya, kemudian orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Gara-gara disuruh segera tunduk hatinya, ikuti kitab sucimu yang diturunkan. Kalau kita ikuti Quran, nunda, nanti ajalah. Ya, kalau sudah pensiun nanti saya tak ngaji. Kalau sudah pensiun nanti saya tak haji. Nunggu. Akhirnya keras kepala. Ketika keras kepala dibarengi dengan apa ini? Wa katsirum minhum fasikun. Banyak mereka ini mayoritas fasik, orang-orang yang berdosa. Maka umat Islam jangan seperti mereka. Makanya Allah sindir sampean. Kal khimar yahmilu asfaro. Sudah diberi kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, nggak dilakukan. Itu seperti keledai membawa kitab suci disanjung-sanjung, tapi tidak dipelajari. Mereka semua keledai dan kita umat Islam jangan meniru mereka. Inilah para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi, memotivasi. Kalau ingin dapat makalahnya ini, nanti bisa hubungi dari ketakmiran Bu Syukur ini gimana dapat. Yang belum masuk di grup bisa di print, ya, bisa didiskusikan kepada anak-anak kita. Karena kita yang sebenarnya lagi tamat gulung tikar, ditutup lembaran hidup kita ini, anak-anak kita ini nanti menuju akhir zaman, kepemimpinannya lebih buruk. Karena Rasul sudah mengatakan, tidak ada tahun, tidak ada zaman yang datang, mesti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Siapkan ini, supaya anak kita punya pegangan. Ya. Makanya Islam sampai seperti apa? Bara api itu. Siapa yang tetap pegang Islam seperti bara api, panas itu. Tapi kalau dilepas dia bukan muslim dia. Ya, kita doakan anak cucu kita bertahan dalam kesalehan, tetap pegang Islam. Kemudian kalau dipanggil Allah dalam situasi apapun, dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.